Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita awali dengan berdoa dulu. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita pelajari adalah Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat buat kita semua, dan kalian senantiasa diberikan pemahaman yang baik di dalam memahami setiap pelajaran. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Anak-anakku sekalian, tahu nggak kalian hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Materi apa ya? Iya, hari ini kita akan belajar materi tentang iman kepada hari akhir. Ya, akan tetapi sebelumnya Bapak mau tanya dulu sama kalian. Iman kepada hari akhir ini termasuk rukun iman yang keberapa anak-anak sekalian? Berapa ya? Iya, betul sekali. Ya, iman kepada hari akhir itu adalah rukun iman yang kelima. Ya, di mana rukun iman ini wajib kita yakini seyakin-yakinnya, tidak boleh ada satupun yang tidak kita yakini. Kalau kita tidak yakin, kita tidak beriman, kita tidak percaya, berarti orang tersebut akan dihukumi sebagai kafir. Nauzubillah min dzalik. Akan tetapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang iman kepada hari akhir, ya, mari sama-sama anak-anak kita bahas apa sih artinya iman itu. Ya, iman itu menurut bahasa artinya adalah yakin atau percaya. Berarti tidak ada keraguan sedikit pun. Sedangkan iman menurut istilah adalah meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Kemudian kalau kita hubungkan, kita kaitkan dengan iman kepada hari akhir, maksudnya adalah kita meyakini, kita mempercayai dengan sepenuh hati bahwa alam dunia beserta isinya ini akan mengalami kehancuran. Itu yang dimaksud dengan iman kepada hari akhir. Dan hukum beriman kepada hari akhir, seperti yang Bapak sampaikan di awal tadi, hukumnya adalah wajib. Ya, tidak boleh tidak, wajib hukumnya. Anak-anakku sekalian, adapun ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah hari akhir atau hari kiamat ini banyak ya anak-anak. Di antaranya kita akan dapati di dalam surat Al-Qari'ah, kemudian kita akan dapati di dalam surat Al-Zalzalah, dan kita akan temukan di dalam surat Al-Qiyamah. Nah, beberapa surat ini adalah surat yang menerangkan di dalamnya tentang bagaimana gambaran hari akhir, gambaran hari kiamat yang nanti akan terjadi sesuai dengan waktunya. Anak-anakku sekalian, sebagaimana yang kalian mungkin telah ketahui, kalian telah pelajari waktu di SD dulu, bahwa hari kiamat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan kiamat sugro, yang artinya adalah kiamat kecil, kiamat yang belum sampai mengalami kehancuran dunia ini. Akan tetapi tanda-tandanya sudah nampak, sudah bisa kita lihat dalam kehidupan kita ya anak-anak, baik di negara kita sendiri ataupun di negara-negara di luar Indonesia. Apa di antaranya tanda-tanda kiamat sugro, kiamat kecil? Ya, yang pertama adalah banyak terjadinya bencana alam, ya. Di antaranya ada gunung meletus, kemudian longsor, kemudian gelombang tsunami, ya, dan bencana alam lainnya yang merupakan tanda dari kiamat sugro. Kemudian anak-anakku sekalian, tanda kiamat sugro yang kedua adalah merebaknya kemaksiatan. Ya, jika kita melihat di negara kita ataupun negara-negara lain sudah banyak terjadi kemaksiatan, penyimpangan, pelanggaran terhadap syariat agama kita, maka ketahuilah bahwa ini merupakan bagian tanda kiamat sugro, dan kiamat kubro pun sudah semakin dekat. Apa di antaranya? Ya, merebaknya perjudian, merebaknya perzinahan, merebaknya pembunuhan,
ya, merebaknya riba dan lain sebagainya, yang merupakan bagian daripada tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian yang ketiga anak-anak, yang merupakan bagian atau tanda-tanda daripada kiamat sugro adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW ke alam dunia ini. Jadi ketika kalian tahu diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul ke alam dunia ini untuk mengajak manusia kepada jalan yang benar, itu merupakan bagian daripada tanda-tanda kiamat sugro. Nah, berarti itu sudah terjadi anak-anakku sekalian, dan kita semakin dekat kepada kiamat kubro. Kemudian selanjutnya apa anak-anak sekalian? Tanda daripada kiamat sugro, ya, bahwa tanda daripada kiamat sugro yang keempat adalah merebaknya kematian. Ya, kematian. Apabila kita menyaksikan banyak manusia yang meninggal dunia, banyak manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pun merupakan bagian daripada tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian yang kedua, anak-anak, ya, kiamat yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar. Nah, kiamat kubro ini kiamat yang sesungguhnya. Ya, apa di antara tanda-tandanya? Satu, munculnya Dajjal, ya, sang pendusta Al-Masihid Dajjal. Ya, kemudian yang kedua, diturunkannya Imam Mahdi dan juga Nabi Isa yang Allah utus untuk membunuh Dajjal dan meluruskan ajaran yang selama ini salah. Nah, kemudian yang ketiga, tanda kiamat kubro adalah hancurnya Ka'bah. Nanti Allah akan datangkan ada manusia, ya, yang akan menghancurkan Ka'bah ini. Apabila Ka'bah telah hancur, maka kedatangan kiamat besar pun sudah semakin dekat anakku sekalian. Kemudian yang keempat, tanda kiamat kubro adalah datangnya atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, segolongan makhluk, ya, yang memang dia gambarkan dalam keterangan yang memiliki bentuk yang sangat jelek, buruk rupa, yang mereka nanti akan turun, mereka akan mendatangi setiap daerah dan akan melakukan pengerusakan, pembantaian. Nah, ketika itu sudah terjadi, Ya'juj dan Ma'juj sudah keluar dari bentengnya, ya, mereka bisa menembus benteng yang pernah dibuat oleh Nabi Zulkarnain. Itu pertanda kiamat kubro sudah semakin dekat. Kemudian tanda selanjutnya anakku sekalian daripada kiamat kubro adalah terhapusnya tulisan Al-Quran. Jadi ketika tulisan Al-Quran yang berada di kertas-kertas di mushaf di rumah kita ataupun yang ada di aplikasi telah Allah hilangkan, Allah cabut, Allah hapus, ya, yang tersisa hanya tempatnya saja, wadahnya saja, itu berarti kedatangan kiamat kubro, kiamat besar sudah semakin dekat. Kemudian anakku sekalian, ya, tanda-tanda daripada kiamat kubro atau kiamat besar adalah munculnya atau terbitnya matahari dari sebelah barat dan terbenamnya dari sebelah timur. Jika kalian menyaksikan, ya, matahari terbit dari sebelah barat, kemudian tenggelamnya dari sebelah timur, maka itu pertanda kiamat besar, kiamat kubro sudah semakin dekat. Nah, kemudian anak-anak apalagi tanda-tanda kiamat kubro? Munculnya dabah, binatang melata dari dasar bumi yang bisa berbicara. Nah, kemudian sudah pasti kemunculan kiamat kubro ini ditandai dengan ditiupnya tiupan trompet atau sangkakala malaikat Israfil yang pertama, yang menandakan bahwa alam dunia beserta isinya akan segera mengalami kehancuran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari berbagai macam huru-hara hari kiamat, dan Allah golongkan kita sebagai golongan orang yang bertakwa, orang-orang yang baik, sehingga Allah masukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan anakku sekalian, yang terakhir, ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan kita mempelajari materi tentang iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, yang pertama adalah menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan jadi semakin takut kepada Allah, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua hikmah yang bisa kita ambil adalah menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya. Kemudian yang ketiga, hikmah yang bisa kita ambil dari materi kita hari ini adalah menjadikan kita semakin mempersiapkan diri kita untuk menghadapi datangnya hari kiamat dengan bekal amal soleh yang sebanyak-banyaknya, agar kita dihindarkan oleh Allah dari huru-hara hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah menjadikan kita semakin
meningkatnya iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pengkhabaran atau berita kedatangan hari akhir ini sebagaimana yang Allah telah tentukan nanti. Ya, akan tetapi kewajiban kita sebagai orang beriman, sebagai seorang mukmin adalah kita mempersiapkan diri kita dengan amal soleh sebanyak-banyaknya agar Allah selamatkan kita dari dahsyatnya huru-hara hari kiamat. Demikian, semoga bermanfaat apa yang Bapak sampaikan. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan pemahaman buat kalian sehingga kalian lebih paham lagi, lebih tahu lagi tentang iman kepada hari akhir. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.